beruntung sama tidak kesialan itu pilihan menurut saya. Betul. Kemarin itu tantangan luar biasa. April omset kita sisa setengah. Mei 0. Semua pending bayar. Semua takut. Oke. Tutup 1 bulan, saya di rumah 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya percaya akan adanya kematian, tapi saya juga percaya akan adanya kebangkitan. Betul. Saya percaya semua yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast Mobile. Dan kali ini Rujuk Podcast Mobile berkesempatan mengunjungi salah satu tempat usaha yang digaungi oleh pengusaha muda. Siapa lagi kalau bukan Bro Hendrik. Assalamualaikum Bro Hendrik. Salam. Sehat ya? Sehat. Bro, ini biar lebih enak kayaknya kita lepas masker nih, karena jaga jarak juga nih. Ya kan bukan muhrim kita nih, jaga jarak ya. Nah, kalau kayak gini kan kayak opa Korea. Iya. Sehat saya ya, sambil ngerokok ya? Santai. Kebetulan saya lagi off juga nih. Ya nggak apa-apa, rokok aja. Kalau bisa diinformasikan nih buat kawan rujuk atau masyarakat. Ini kan kebetulan ada di Babelan ya? Betul. Kabupaten Bekasi. Nah, buat masyarakat Kabupaten Bekasi atau pemerintah Kota Bekasi, apa sih PT Kemenangan Kertas gitu? Kemasan ya? Kemenangan Andalan Kertas. Oke, Kemenangan Andalan Kertas itu. Seperti apa perjalanannya begitu? Kemenangan Andalan Kertas ini berjalan secara tidak sengaja. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya awalnya itu di keluarga saya itu garment, fashion. Latar belakang dari Bro Hendrik ini sebenarnya bukan di kertas? Bukan. Desainer gitu? Atau garment? Garment, oke. Yang kertas itu justru keluarga istri saya. Iya. Awal di garment, setelah menikah pilihan menjadi 2. Mau di garment, lanjut di garment atau di bisnis dari keluarga istri. Oke, tapi ternyata lebih cinta istri nih, ngikutin istri. Ya, lebih takut. Iya. Jadi suami takut istri juga. Iya. Lanjut kok. Ya, lanjut Bro. Nah, pasti kertas ini awalnya kita mikir coba dulu. Coba dulu, siapa tahu lebih enjoy atau gimana. Awal memang nggak gampang mulai sesuatu yang baru. Di garment belasan tahun, tiba-tiba mulai lagi dari nol, yang saya tidak mengerti apa-apa. Betul. Memang nggak gampang. Cuman bersyukur waktu itu almarhum mertua saya bimbing betul. Dari awal dikasih tahu harus gimana, diajarin, dikenalin sama orang-orang kertas. Kalau brand Kemenangan sendiri kan udah sangat populer sekali di Indonesia ya? Betul. Nah, ini kan salah satu mungkin cabang dari Kemenangan yang ada di Indonesia gitu? Betul. Masih keluarga. Keluarga, oke. Jadi Kemenangan itu banyak cabang itu sebenarnya almarhum mertua saya. Jadi kita bikin tetap nama tokonya Toko Kertas Kemenangan. Cuman PT-nya yang beda. Kalau di sini Andalan Kertas tadi ya. Sini PT Kemenangan Andalan Kertas. Nah, yang membedakan kita dengan yang sudah ada karena basicnya saya tidak di kertas. Basicnya kita memang di fashion, jadi akan terlihat sangat berbeda di cara marketingnya. Bisnis pada intinya kan sama. Kita mencari keuntungan. Betul, cuman cara produknya, kemasannya tadi tuh ya. Betul, brandingnya mungkin berbeda, marketingnya berbeda. Awal coba memang tidak tahu mulai dari mana, biarpun sudah dibimbing tapi masih meraba-raba juga. Betul. Ternyata begitu masuk, melihat bisnis kertas ini sangat kaku. Iya. Sangat berbanding terbalik dengan dunia fashion atau dunia fashion. ya? Cara marketingnya seperti ini terus-terusan sudah berlangsung puluhan tahun. Iya. Melihat justru semakin tertantang. Karena sudah berjalan puluhan tahun, kaku berarti masih banyak sekali harta karun di dalam yang belum digali. Kalau orang dulu mungkin melihat kertas itu cuman ya tadi di kantor buat print out atau mungkin di sekolah buat tulis-tulis begitu ya. Betul. Kalau ini artinya ada inovasi di sini gitu. Betul. Dulu ada yang bilang sama saya, bisnis kertas itu tidak punya masa depan. Karena kita akan berganti ke era digital. Betul. Sehingga orang tidak tulis surat lagi, orang tidak baca koran lagi. Ujian pun udah pakai komputer. Computerized, betul. Jadi, cuman saya berpikir kertas kalau kita jual kertas-kertas HVS gitu-gitu, mungkin
pendapat orang itu benar. Betul, betul. Artinya Bro Hendrik ini ngikutin tren zaman juga ya? Betul, harus. Betul. Jadi saya melihat tren digital ini semakin banyak, justru pasti ada peluang. Iya. Sekarang banyak kan orang order makanan online, shopping online. Betul. Order makanan online, shopping online butuh packaging. Betul. Terakhir saya ketemu orang yang berpendapat itu, saya bilang jualan kertas boleh dibilang tidak punya masa depan, tapi sesungguhnya sangat cerah kalau kita fokus di kertas yang buat kemasan. Kemasan. Nah, tadi menarik nih. Kalau bicara tadi kan, apalagi di musim pandemi ya, masyarakat ada di rumah, mereka pengennya pesan makan online gitu kan. Nah, tadi berpikir bahwa ini harus ada nih inovasi produk tadi bentuk buat kemasan makanan, begitu ya, yang bisa dikirim ke rumah begitu. Nah, itu terpikir kan itu oleh Bro Hendrik itu? Awal mulai kertas ini memang sudah terpikir itu, makanya kertas kita fokusnya tuh di kertas packaging. Buat makanan, paper bag, kantong kertas itu. Cuman seiring berjalannya waktu, kita berpikir kalau jalanin ini aja berapa banyak pohon yang akan ditebang. Iya. Karena sumber dari bahan baku kertas kan dari pohon ya. Betul. Iya. Terakhir ada kawan punya pabrik kertas, bikin kertas daur ulang buat ekspor. Oh, jadi ini sebenarnya bahan baku dari kertas yang sudah tidak terpakai begitu? Betul. Oke. Dari kertas yang tidak terpakai, bukan kertas yang sisa-sisa yang di tempat sampah ya, maksudnya orang berpikirnya kertas daur ulang seperti itu. Enggak, kertas yang sisa-sisa dari pabrik kertas. Dan layak gitu ya untuk ini. Masih dari pabrik kertas, dari toko kertas yang salah potong atau di sisa-sisa itu, bukan yang di sampah kita korek-korek kita. Mungkin konotasi mereka sangkanya sisa nih atau yang udah ditaruh di sampah gitu. Bukan ya? Bukan. Oke. Kita masih dari pabrik kertas yang sisa-sisa potongan roll atau salah potong atau yang gagal, kita daur ulang lagi. Nah, itu untuk proses daur ulang itu. Apakah di sini juga? Tidak. Oh, enggak ya? Kita daur ulang di tempat lain. Tempat lain ya. Jadi di sini cuma ngambil aja yang sudah didaur ulang gitu ya. Oke. Kita di sini mendistribusikan aja untuk Jabodetabek. Oke. Kalau dilihat dari usia kan masih muda nih Bro Hendrik. Kalau bisa diinformasikan buat kawan rujuk, berapa sih usianya nih? Udah sesukses seperti ini gitu. Saya tahun ini 37. 37 tahun. Oke. Tadi berpengalaman di desainer itu dari usia berapa tuh sebelum terjun atau nyemplung di dunia kertas? Saya mulai fashion itu umur 19 karena kebetulan saya kuliahnya kurang baik. Jadi saya berhenti kuliah. Bantuin keluarga. Karena basic keluarga garment tadi tuh ya. Dari umur 19 sampai mungkin sekitar 15 tahun saya di fashion. Nah, yang membentuk karakter Bro Hendrik ya, supaya masa depannya harus cerah, masa depannya harus sukses. Itu siapa tuh, Bro? Sebenarnya gini, kalau ngebentuk masa depan harus sukses, harus cerah gitu, itu sih enggak. Cuman kita ditanamkan dari kecil itu kaya itu adalah bonus. Kaya adalah bonus. Yang penting usahanya gitu. Yang penting kitanya harus bertingkah laku baik dulu, banyak membantu orang. Kaya itu bonus. Jadi kaya itu bukan tujuan. Sukses. Jadi ngikutin itu kaya tuh ya? Itu bonus aja. Bonus ya. Bonus itu kan boleh dapat, boleh enggak. Yang penting kan jadi orangnya dulu. Betul. Sukses itu nggak mesti kaya sebenarnya. Sukses itu pada saat kita dalam kondisi apapun kita tetap bahagia. Dari terpuruk pun kita tetap tidak terpuruk di mental di kitanya. Betul. Menurut saya itulah sukses. Iya. Jadi tidak semua orang kaya itu sukses. Jadi ukurannya nggak melulu materi ya? Betul. Tapi gimana kepuasan kita menjalani kehidupan ini begitu ya? Betul. Oke Bro, kalau boleh flashback nih Bro. Ini kan PT Kemenangan Andalan Kertasnya udah begitu besar nih di Babelan. Kenapa milih Babelan nih Bro? Kan Babelan nih dulu ibaratnya kota terpencil, tempatnya ibaratnya di ujung berung gitu, nggak dikenal gitu kan. Nah, mungkin dari Bro Hendrik punya apa sih filosofisnya di sini milih? Kalau untuk Babelan ini sebenarnya kita tidak milih. Jadi awal kita di Harapan Indah, di ruko di Harapan Indah. Rukonya cukup besar.
Cuman kita hanya berpikir kalau toko kertas itu tidak efisien di ruko, mau sebesar apapun ruko itu. Betul. Tidak efisien karena ada pemotongan dan kertas kan berat. Betul. Kalau ruko itu kan tingkat. Waktu itu kita hanya berpikir ini kalau kita di ruko nggak bisa berkembang. Jadi ruko kita jual, kita nyari tanah yang kira-kira nggak mahal. Kita nyari kemana-mana. Dapat di sini. Jalan Gelora ini ya. Jalan Gelora sini. Oke. Dan sini murah, sudah kosong lama, nggak ada yang beli. Saya ke sini, saya ingat banget sekitar 2,5 tahun yang lalu. 2 tahunan yang lalu. Oh, berarti belum lama ya yang belum di lama. sini ya? Kita di sini bulan depan baru 2 tahun. Bulan depan baru 2 tahun. Oke, Ya. bulan Juli berarti ya. Juli tanggal 1 tepatnya. Oke. Nah, itu baru 2 tahun. 2,5 tahun lah karena kan kita ada bangun segala macam. Saya lihat di sini harganya tuh boleh dibilang sangat murah. Sangat murah ya. Oke. Sangat murah. Saya lihat sekitar juga oke banget tempatnya. Mungkin ada teori ekonomi mengatakan kan letak harus strategis. Betul. Dekat dengan sasaran Dekat pasar. betul. Sebenarnya menurut saya teori itu benar. Tapi kalau untuk bisnis apa dulu? Tapi kalau buka toko baju, benar. Betul, harus di pasar. Ya. Sembako di pasar, gitu ya. Dan kalau di tempat strategis betul, karena orang bisa iseng. Betul. Lihat lewat ada kaos, iseng lah beli, harganya oke. Tapi kalau kertas ini menurut saya tempat strategis itu tidak menjamin. Justru tempat strategis dekat dengan sasaran pasar itu berbanding lurus dengan harga tanah. Harga tanah itu kita sewa mahal, kita beli mahal. Kita mau expand mahal. Jadi nyari harga yang seekonomis mungkin. Seekonomis mungkin. Tempat nggak terpencil sampai susah jalan, nggak. Yang penting ya setengah jam lah ke Bekasi Kota. Oke. Kita ambil di sini, saya rasa ini tempat yang paling pas. Ini luasnya berapa nih kalau ini disebutnya gudang atau apa Gudang. nih? Gudang ya, lebih tepatnya gudang ya. Ya. Oke. Ini luasnya kurang lebih sekitar 1.100 meter persegi. 1.100 meter persegi. Akan diperluas lagi nanti rencananya. Rencananya tahun ini kita perluas ke sebelah. Oke. Kalau bicara ini kok, bro? Kalau bicara posisi sekarang kan sudah sangat sukses gitu kan. Walaupun mohon maaf tadi sisi suksesnya nggak melulu materi kan. Betul. Tapi tadi dengan asetnya begitu besar, pernah nggak sih merasakan susah juga gitu, Bro Hendrik gitu? Sering. Jadi gini, kondisi susah itu kalau kita tidak berpikir itu susah itu menjadi tidak susah. Oke. Jadi nggak ada tantangan gitu. Bukan. Jadi gini, beruntung sama tidak kesialan itu pilihan menurut saya. Betul. Jadi kondisi sesusah apapun menurut orang, kita nggak berasa itu susah karena saya yakin pasti Tuhan sudah merencanakan lebih baik buat kita. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Oke, betul ya. Betul. Iya. Kalau di balik kesusahan itu ada kemudahan, berarti kesusahan itu kan sebenarnya tidak ada. Betul. Karena kemudahan itu ada ujungnya. Ujungnya kemudahan. Berarti tergantung kita menyikapi itu. Betul. Iya. Jadi kita kalau contoh kesusahan yang menurut orang itu yang paling dekat untuk sekarang itu adalah COVID kemarin, tahun kemarin. Betul. Tahun kemarin itu tantangan luar biasa. April omset kita sisa setengah. Omsetnya langsung drastis gitu ya? Drastis. Mei 0, karena Mei kita tutup tagihan sama sekali tuh, nggak ini? Tagihan semua pending bayar. Iya. Mei tahun lalu kita 0 di omset di Mei karena kita tutup 1 bulan. Semua panik, semua takut. Oke. Tutup 1 bulan, saya di rumah 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berpikir, saya kumpulin anak buah saya pada saat di April. Saya percaya akan adanya kematian, tapi saya juga percaya akan adanya kebangkitan. Betul. Saya percaya semua yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Betul. Saya tentu karyawan saya, anak buah saya pasti semua sudah panik. Dengan kondisi kemarin awal COVID gitu ya? Itu gimana? Caranya gimana? Mau kerja takut juga. Iya. Dan omset kecenderungan turun terus. Iya. Nah itu bagaimana menyikapi? Karena kan perlu operasional juga dong. Betul. Oke, kocek pribadi berarti dipakai tuh. Betul. Saya waktu itu bilang kalau sampai Juni kita masih tutup, anak buah saya semua digaji. Juli tetap masih digaji. Agustus kita bangkrut. Oke. Karena
saya ada batasnya juga. pasti ya? ada batasnya. Iya. Jadi saya berpikir anak buah saya semua pada saya melihat ekspresi mereka ya masih tetap optimis pada saat awal kumpulin memang sudah panik saya lihatnya. Saya bilang di mana saya percaya akan adanya kematian dan saya juga percaya akan adanya kebangkitan. Juni kalau memang Tuhan menghendaki kita bangkit. Saya pulang saya mikir bangkitnya pakai apa? Kalau kita sepakat di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Berarti kan yang kita pikirkan adalah kemudahan apa? Apa nih ide apa nih yang harus dicari gitu? Betul. Pada saat waktu itu pemerintah bilang tidak boleh makan di tempat lagi restoran. Semuanya harus pesan online gitu ya. Betul. Semuanya harus take away, harus bungkus bawa pulang. Waktu itu saya berpikir packaging adalah kita jualan packaging yang dulu pernah saya pikirkan dulu saya pikirkan kertas packaging, cuman karena masuk ke dalam lingkaran ini lupa. Jadi ngikutin tren aja ya. Yang sudah ibarat pakemnya seperti itu ya. Lupa harus packaging. Nah, COVID ini mengingatkan saya lagi fokus di packaging. Jadi ada hasil positifnya juga sebenarnya. Kalau kita berpikir gitu ya. Betul. Dan kita pas fokus packaging, saya sampai di Juni mungkin sekitar Agustus saya bikin satu PT baru. Khusus bikin packaging. PT baru? PT Kemenangan Andalan Kemasan. Andalan Kemasan ya. Jadi ini PT ini kan kita banyak customer yang percetakan segala macam. Kita kumpulin customer kita terima order. Jadi lempar ke customer kita dengan harga yang baik. Jadi nanti mereka yang tadi melipat untuk kemasan itu. Kalau melipat di kampung kantong kertas itu kebetulan itu boleh dibilang orangnya kita. Oh iya, kebetulan di sini juga ada ya, kampung kantong kertas ya. Betul. Nah, itu salah satu mungkin inovasi dari Bro Hendrik ya. Betul. Untuk memberdayakan lingkungan begitu. Betul. Pada saat Juni itu saya berpikir kita harus genjot di marketing, di kertas packaging, dengan tidak merusak lingkungan. Betul. Karena COVID ini saya percaya tidak datang begitu saja. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada penyebabnya. Betul. Kalau packaging ini memang saya percaya nih, kalau kita menjaga alam maka alam akan menjaga bisnis kita. Juni kita sosialisasi kertas daur ulang memang susah sekali. Memang banyak. Saya lebih suka putih. Saya sudah ada cetakan warna putih segala macam. Emang di sini apa yang biasa dipakai kertas warnanya itu? Kertas daur ulang itu coklat. Coklat ya? Coklat. Nah, merubah mindset masyarakat yang tadi menggunakan kemasan warna putih dengan warna coklat seperti apa itu? Susah nggak? Susah sekali. Susah ya? Susah sekali. Susahnya karena orang masih lebih penting estetika dibanding menjaga alam. Tadi alam tadi ya, Lebih penting itu. Karena kita menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang saya bilang, kalau kita jaga alam, maka alam akan menjaga bisnis kita. Itu kan tidak kelihatan. Orang kan susah percaya kalau yang tidak kelihatan. Iya. Tapi kalau sudah terjadi, baru merasakan gitu. Kita Juni, kita sosialisasi, Juli, saya ingat betul, Juli, Agustus, omset kita dibanding sebelum pandemi, naik 2 kali lipat. Sudah mulai merangkak tuh? Naik 2 kali lipat. Dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi? Iya. Itu tidak masuk akal. Cuman fokus tadi di kemasan, inovasi tadi tuh? Betul, di kertas daur ulang. Daur ulang ya? Kenapa? Sekarang gini, plastik tidak boleh. Saya pernah, ya mungkin kalau salah, mungkin ini ya. Menurut saya plastik itu tidak merusak lingkungan. Betul. Plastik itu mencemari lingkungan karena terlalu banyak, numpuk semua. Di daur tapi ulang. nggak diproses gitu, nggak didaur ulang ya? Saya nggak tahu teknis plastik di daur ulang gimana. Jadi rusak lingkungan. Tapi kalau kertas itu proses bikinnya sudah merusak lingkungan. Karena dari bahan pohon tadi. Potong pohon. Iya. Jadi kalau plastik tidak boleh, saya setuju aja. Tapi kalau mengganti pakai kertas yang putih, menurut saya sama juga merusak lingkungan juga sebenarnya. Akan menimbulkan masalah baru. Nah, kalau pakai kertas daur ulang ini bukan cuma kita aja yang jual, banyak kok yang jual.
Jadi kita ngomong seperti ini bukannya ngomong, wah ini, kita cuman pengen orang beralih percaya ya bisnis kita pasti dijaga. Kalau kita menjaga alam. Oke. Ini kan banyak nih produknya nih. Betul. Seperti di belakang nih, Bro. Ini udah kemana aja nih? Kalau bicara pemasaran marketing ini? Kalau ini kebetulan memang masih teman-teman semua. Ada di online, kita juga lagi jual di online, dan pelaku online bisnis ngambil sama kita, kertas diolah sendiri itu banyak sekali. Oke. Dan sekarang malah kertas putih itu sudah tidak begitu laku. Yang biasa buat di kantor malah nggak terlalu laku gitu. Bukan, packaging yang warna putih. Oh, packaging, oke. Jadi sekarang udah beralih ke coklat semua nih? Karena gini, plastik tidak boleh. Orang kalau tidak menggunakan ini, otomatis menggunakan yang putih kalau orang tidak tahu ini. Betul. Nah, pohon itu kan butuh waktu untuk tumbuh. Nggak cukup setahun 2 tahun ya? Nggak cukup setahun 2 tahun. Jadi permintaan begitu besar, pohon tumbuhnya nggak secepat itu, terbatas. Iya. Sehingga jadi mahal. Oke. Nah ini sebenarnya bisa edukasi juga buat masyarakat, karena mungkin mereka menganggap wah memanfaatkan kertas putih, ternyata mereka nggak tahu sisi lain ada merusak lingkungan dengan tadi nebang pohon begitu. Betul. Jadi gini, sekarang harga kertas putih itu mungkin dibanding kertas yang coklat ini? Jauh. Mungkin bisa selisih sekitar 40%. 1 banding? 40% ya 1 banding setengah ya? Ya, mungkin. Oke. Jadi yang coklat ini, terus kita juga ada kertas coklat ini yang food grade. Yang food grade itu sudah ada lapisan PE yang tersertifikasi. Kalau itu boleh masuk microwave. Oh gitu. Jadi kuat ketahanannya. Ketahanannya dia tahannya sampai 230 derajat Celcius. biasa. Microwave itu kan maksimal, microwave yang paling panas itu mungkin 110 ya? Nggak sampai 150 rasanya. Ya. Mungkin. Jadi selain ini daur ulang orang bilang jorok, justru ini sebenarnya lebih tidak jorok. Iya. Kalau dijadikan putih itu bukan gini, kuman itu kan tidak kelihatan nih. Betul. Jadi nggak melulu ibaratnya kertas putih itu bersih. Betul. Iya. Betul. Tapi bisa jadi yang coklat lebih bersih. Bersih, gitu. Karena kan ada lapisan PE itu buat makanan itu. Jadi dia tahan minyak. Nggak bisa tembus. Tidak mencemari makanan juga gitu. Betul. Banyak sekali. Dari sisi kesehatan gitu. Saya pikir gini, banyak sekali orang menggunakan kertas putih karena tidak ada lapisan plastiknya. Mereka laminating sendiri. Oke. Itu sebenarnya sangat bahaya. Karena plastik laminating itu, yang laminating manual mereka laminating itu tidak diperuntukkan untuk makanan. Karena ada lemnya. Iya. Ada lem di tengah antara kertas. Betul. Ada lemnya. Nah, itu kalau bercampur dengan makanan malah jadi itu bahaya. Bahaya ya? Karena kalau dipanasin lemnya itu akan mencair. Mencair ya, itu bercampur dengan makanan. Iya. Makanya ada beberapa packaging kalau dipanasin tuh bau. Nah, kalau ini kenapa enggak? Karena tidak ada lemnya. PE-nya itu netes. PE-nya netes itu. Jadi netes masuk ke dalam pori-pori kertas. Jadi nggak tercemar. Tidak ada lemnya. Oke. Mungkin plastiknya aman kalau laminating itu, tapi lemnya itu tidak aman. Oke. Nah, kalau di sini pegawai atau karyawan ada berapa nih? Karyawan di sini 40 lebih sih. 40 lebih? Ya. Ini rata-rata diberdayakan dari sekitar lingkungan gudang atau 80% orang Babelan. 80% orang Babelan. Nah, ini kan rencananya katanya Bro Hendrik mau ngangkat nama Babelan dari sisi kertas ya. Mau go internasional katanya. Doain aja. Nah, dukungan dari pemerintah sendiri nih, kita kalau boleh sedikit ya mengulas mungkin, walaupun dari sisi pengusaha nggak melulu ibaratnya butuh pemerintah juga sebenarnya. Betul. Tapi ada sisi lain juga, harus ada sinergi atau kolaborasi dengan pemerintah gitu. Nah, sejauh ini mungkin ada nggak komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bekasi ya? Kita komunikasi itu paling mentok ya kepala desa. Kepala desa ya, oke. Kepala desa sama kita, kepala desa support banget kita. Camat iya juga support. Kalau minta dukungan sama pemerintah ya kita bisa dikasih tempat dan aman di sini aja, menurut kita udah dukungan luar biasa. Iya. Yang penting tadi usaha itu keamanan dan kenyamanan dulu ya. Betul. Oke. Kalau dukungan yang lain ya mungkin dari pemerintah ibaratnya ya dengan kerjasama gitu dengan stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi, kan mereka kan punya ruang nih, UMKM gitu, pelaku usaha lain gitu kan itu akan melebarkan sayap juga nih dari PT Kemenangan Andalan Kertas ini. Kalau pemerintah
sampai kabupaten situ mendukung sih kita bersyukur banget. Oke. Intinya sih kita tetap jalanin aja apa yang menurut kita benar. Iya. Kalau tadi singgung UMKM, justru sebenarnya menurut kita UMKM itu butuh edukasi banget. Karena gini, produk-produk yang besar misalkan kayak Starbucks, Adidas, The Body Shop itu semua menggunakan Sudah terbiasa dengan ini ya? kertas daur ulang. Kalau brand internasional itu rata-rata menggunakan kertas daur ulang. Sebenarnya kalau ini kita bicara sejarah mungkin atau perilaku masyarakat, kalau dunia luar atau bangsa lain kan sudah dari dulu ya menggunakan paper bag seperti ini. Betul. Indonesia ketinggalan dong berarti ini? Boleh dibilang, kalau bilang ketinggalan, Enggak juga? Enggak juga lah. Karena sesuatu yang dimulai ya, nggak usah harus lihat betul. belakang ya. Indonesia ini kan negara berkembang. Mereka mungkin di negara maju. Jadi ya mungkin memang bukan ketinggalan, memang udah saatnya Indonesia baru bisa sekarang, saat ini ya gitu ya. Padahal sumber dayanya sangat memadai sebenarnya kalau bicara sumber daya ya. Betul. Kayak seperti ya Indonesia ini potensinya sangat besar. Karena manusianya sangat banyak. Orang Indonesia itu kan sangat konsumtif. Betul. Jadi apa-apa serba pengen pesen makan, butuh kemasan, butuh ini packaging gitu kan. Betul.